Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan tradisional atau pendidikan terdahulu. Pendidikan terdahulu telah memandang peserta didik sebagai objek yang harus ditaklukkan oleh guru atau sistem pendidikan. Pendidikan tradisional seringkali mengabaikan kebutuhan individu dan keunikan setiap peserta didik, serta menempatkan peserta didik dalam peran pasif dalam proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik dan tokoh nasional Indonesia, memiliki pemikiran yang sangat kuat tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Ia menekankan bahwa pendidikan harus berdasarkan pada kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap peserta didik. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus memerdekakan peserta didik, yaitu memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka secara maksimal tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari luar. Ia memandang pentingnya pendidikan yang berpusat pada peserta didik, yaitu memberikan ruang dan kebebasan untuk peserta didik untuk mengeksplorasi ide, gagasan, dan kreativitas mereka. Berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, sistem pendidikan Indonesia sekarang ini sedang mengusahakan pendidikan yang memerdekakan dan berpusat pada peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 merupakan pendekatan yang memprioritaskan kebutuhan dan keunikan setiap peserta didik, serta memfasilitasi peserta didik untuk menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, peserta didik dipandang sebagai agen pembelajaran yang memiliki keinginan, minat, dan potensi yang harus diakui dan dihargai dalam setiap tahap pembelajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan abad ke-21 harus memperhatikan beberapa prinsip dasar seperti menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu. Pendidikan abad ke-21 harus memperhatikan kebutuhan individu peserta didik, baik dalam hal gaya belajar, minat, maupun tingkat kemampuan. Pembelajaran harus disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta didik, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Pembelajaran harus difasilitasi dengan cara yang memungkinkan peserta didik untuk menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran, seperti melalui diskusi, proyek, atau kegiatan praktik. Hal ini akan membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan lebih bermanfaat dari materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan pendekatan kontekstual. Pembelajaran harus dikaitkan dengan situasi dan konteks nyata, seperti dapat membantu peserta didik untuk memahami dan mengaitkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Hal ini akan membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia nyata, dan juga memperkuat rasa empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Teknologi juga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia digital yang terus berkembang. Ada 4 keterampilan yang dikenal sebagai 4C dalam pendidikan abad 21, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity.
Critical thinking atau keterampilan berpikir kritis. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk memproses, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara logis dan rasional. Peserta didik yang memiliki keterampilan berpikir kritis akan mampu membuat keputusan yang baik, menyelesaikan masalah dengan baik, dan mampu mengevaluasi informasi dengan benar. Berikutnya yaitu communication atau keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal. Peserta didik yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan mampu mengekspresikan ide dan gagasan secara jelas dan persuasif. Kemudian selanjutnya yaitu collaboration atau keterampilan kolaborasi. Keterampilan kolaborasi mencakup kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Peserta didik yang memiliki keterampilan kolaborasi yang baik akan mampu bekerja dalam tim, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dan memperkuat keterampilan sosial mereka. Yang terakhir yaitu creativity atau keterampilan kreativitas. Keterampilan kreativitas mencakup kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, membuat solusi kreatif untuk masalah, dan menciptakan sesuatu yang baru. Peserta didik yang memiliki keterampilan kreativitas yang baik akan mampu berpikir out of the box, menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah, dan menciptakan inovasi yang dapat membawa perubahan yang positif. Berikut adalah implementasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan mengintegrasikan keterampilan abad 21 yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Komunikasi. Pendekatan komunikasi yang efektif adalah penting dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Guru dapat menerapkan pendekatan yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara, memperjelas pemahaman, dan meminta tanggapan. Selain itu, guru juga dapat membuka kesempatan untuk mengembangkan kemampuan menulis dan berbicara secara formal dan informal dalam bahasa yang dipelajari. Selanjutnya kolaborasi. Keterampilan kolaborasi sangat penting untuk memperkuat lingkungan belajar yang inklusif dan beragam. Guru dapat mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam proyek-proyek kelompok atau tugas-tugas yang menuntut pemikiran kritis dan kreativitas. Peserta didik juga dapat diberikan kesempatan untuk mengatur dan memimpin diskusi yang mendorong pembelajaran kolaboratif dan menghargai perspektif berbeda. Selanjutnya yaitu pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah keterampilan yang penting untuk memperkuat kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang baik. Guru dapat memberikan tugas atau permainan yang menuntut pemikiran kritis, seperti masalah yang mengharuskan peserta didik untuk mencari solusi dan mempertimbangkan semua sudut pandang. Dan yang terakhir yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan yang sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar yang efektif. Guru dapat menumbuhkan kreativitas dan memberikan tugas atau proyek yang menuntut imajinasi, seperti membuat presentasi dengan teknologi interaktif atau membuat sebuah karya seni. Peserta didik juga dapat diizinkan untuk mengekspresikan ide dan gagasan mereka dengan cara yang bebas tanpa adanya batasan, sehingga meningkatkan kemampuan kreativitas mereka. Tantangan dalam implementasi pendidikan abad 21. Yang pertama yaitu ketidakmampuan guru dalam menerapkan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Guru seringkali lebih terbiasa dengan pendekatan yang berpusat pada guru, sehingga sulit untuk mengubah paradigma mereka. Adapun solusinya yaitu meningkatkan pelatihan dan mengembangkan profesional guru untuk mengadopsi pendekatan yang berpusat pada peserta didik.
Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Di beberapa daerah masih terdapat sekolah yang kurang memadai dan tidak memiliki fasilitas yang memadai. Nah, bagaimana dengan solusinya? Yaitu dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan memperluas akses terhadap teknologi. Pemerintah harus memperhatikan sektor pendidikan sebagai prioritas dalam alokasi anggaran dan memperluas akses terhadap teknologi seperti internet dan perangkat pembelajaran digital untuk sekolah yang kurang memadai. Berikutnya yaitu perbedaan budaya dan nilai. Setiap wilayah memiliki budaya dan nilai yang berbeda, sehingga sulit untuk menerapkan pendekatan yang sama di setiap daerah. Solusinya yaitu kurikulum dan pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan menghargai budaya dan nilai setempat. Selain itu, penting juga untuk melibatkan komunitas atau orang tua dalam proses pendidikan, sehingga dapat memperkuat nilai lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Dalam mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan peserta didik dan berpihak kepada peserta didik pada abad 21, yaitu perlu adanya kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat. Semua pihak harus memiliki kesadaran dan komitmen yang sama dalam mengubah paradigma pendidikan yang berpusat pada guru menjadi pendidikan yang berpusat kepada peserta didik, sehingga mampu menciptakan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi dalam era digital saat ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.